Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang baik kali ini, di siang hari ini kita akan memulai kajian Civitas ya. Di mana sebelumnya kajian ini sempat vakum dan di sini kita coba untuk menghidupkan kembali kajian ini. Semoga ana dan antum semuanya bisa tetap melanggengkan kajian ini dan senantiasa istiqomah. Karena majelis ilmu tentu saja di sana banyak kebaikan ya. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Dan kefahaman dalam masalah agama tentu tidak dapat dicapai kecuali dengan belajar, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Baik, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, maka insyaallah kita akan membahas tema manhaj ya. Ini adalah tema yang diamanahkan oleh koordinator yaitu Ustaz Rusmayadi kepada ana. Dan tema manhaj ini sebenarnya masih erat kaitannya dengan akidah. Karena manhaj itu inti pembahasannya adalah akidah ya. Jadi sebenarnya kalau mau digabungkan pun sebenarnya kajiannya bisa ya, kajian manhaj dan akidah. Namun kebijakan dari penanggung jawab kajiannya dipisah ya, maka kita ikuti saja. Baik. Adapun pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini, insyaallah kita akan membahas mengenai definisi Ahlus Sunnah atau juga penamaan-penamaan lain dari Ahlus Sunnah. Ini ana ambilkan dari kitab Kun Salafiyan Alal Jadah yang ditulis oleh Syekh Abdussalam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan doktor bidang hadis di Universitas Islam Madinah, dan diantara fakta menarik berkaitan dengan beliau adalah bahwasanya kedua saudara beliau pun itu termasuk dosen di Universitas Islam Madinah. Jadi ketiga bersaudara ini, ketiga-tiganya merupakan dosen di Universitas Islam Madinah. Ini tentu sebuah keistimewaan bagi keluarga beliau ya, menunjukkan bahwasanya keluarga beliau itu adalah keluarga yang agamis. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk ke pembahasan tentang al-maqsudu bisunnati. Al-maqsudu bisunnati yaitu apa yang dimaksud dengan as-sunnah. Baik. Syekh di sini membawakan Syekh Abdussalam bin Salim As-Suhaimi berkata, "Lamma kana min al-ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jama'ati as-salafiyyun. Fayahsunu at-ta'rifu bisunnati fil lughati wa fil istilahi thumma ba'da zalika nu'arriju 'ala at-ta'rifi bimusammayati ahli sunnati wal jama'ati wa dzikri sababi zalika." Syekh di sini rahimahullah berkata bahwasanya sudah menjadi hal yang dikenal bersama bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki nama lain yaitu As-Salafiyun. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki nama lain yaitu As-Salafiyun. Maka di sini pas sekali kesempatannya apabila kita membahas makna dari kata sunnah.
Karena di istilah ahlus sunnah itu ada kata-kata sunnah, maka sangat pas sekali kalau kita mulai membahas dari pengertian sunnah secara bahasa dan juga pengertian sunnah secara istilah. Kemudian setelah itu kita naik ke pembahasan definisi ahlus sunnah dan juga penjelasan nama-nama lain dari ahlus sunnah dan sebab kenapa mereka dinamakan ahlus sunnah. Baik. Syekh di sini melanjutkan fasunnatu fil lughati hiya tariqatu wasiratu. Sunnah secara bahasa itu artinya adalah jalan. Sunnah secara bahasa artinya jalan. Wa qad ikhtalafa ulama'ul lughati hal sunnatu maqsuratun fil lughati 'ala at-tariqatil hasanah aw annaha tashmalu al-hasanata wal qabihata. Tadi sudah kita singgung bahwasanya definisi dari sunnah itu adalah jalan. Namun para pakar ahli bahasa itu berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan jalan di sini adalah hanya jalan kebaikan saja atau dia mencakup juga jalan keburukan? Kemudian saya melanjutkan was-sahihu, yang benar, annal murada biha fil lughati hiya tariqatu sawa'an kanat hasanatan aw qabihatan. Yang benar adalah definisi sunnah itu mencakup jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Jadi sunnah secara bahasa itu mencakup jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Wa mimma yadullu ala dzalika haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Rawahu Muslim. Dalil bahwasanya dalil bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah itu adalah jalan yang baik dan juga jalan yang buruk adalah sabda Nabi SAW. Barang siapa yang mencontohkan kepada jalan yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala atas kebaikannya tersebut dan juga dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya berbuat baik juga. Ya. Jadi barang siapa yang mencontohkan kebaikan, kemudian orang lain ikut berbuat baik karena contoh dari dia, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala atas kebaikan dirinya sendiri dan pahala atas kebaikan dari orang lain tadi. Dan barang siapa yang mencontohkan kepada jalan yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruknya tersebut dan dosa orang yang mengikuti perbuatan buruknya. Jadi dia mendapatkan dua dosa, ya. Orang yang mencontohkan kebaikan mendapatkan dua pahala dan yang mencontohkan keburukan juga mendapatkan dua pahala. Haitsu qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sunnata ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'atin. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi sunnah itu menjadi dua. Itu sunnah hasanah, jalan yang baik, dan juga sunnah sayyi'ah, jalan yang buruk. Ya, jadi ringkasannya seperti itu. Sunnah maknanya adalah jalan, kemudian makna jalannya itu adalah sama saja jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, amma ta'rifu sunnati fil istilah falaha istilahun indal muhaddisin kama anna laha istilahan indal usuliyyin wa kadzalika indal fuqaha. Baik, tadi kita sudah membahas definisi sunnah secara bahasa. Nah, sekarang kita mulai berpindah ke pembahasan sunnah secara istilah. Sunnah secara istilah ini ada beberapa versi, ya, tergantung golongan mana yang mendefinisikannya, ya.
Maka menurut ulama ahli hadis, sunnah itu memiliki definisi tersendiri. Kemudian menurut ulama ahli usul fikih, sunnah juga memiliki definisi sendiri. Dan menurut ulama ahli fikih, sunnah juga memiliki definisi tersendiri. Fafi istilahil muhaddisin. Nah, sekarang kita masuk ke definisi sunnah secara istilah menurut para ulama ahli hadis. Hiya ma usira 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'an kana qabla al-bi'sati aw ba'daha. Adapun definisi sunnah secara istilah menurut ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat yang berkaitan dengan fisik Nabi ataupun sifat yang berkaitan dengan akhlak Nabi ataupun sirah, yaitu perjalanan hidup Nabi, baik perjalanan hidup Nabi yang sebelum kenabian, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, maupun perjalanan hidup beliau setelah diangkat menjadi Nabi. Ini istilah sunnah menurut ulama ahli hadis, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, baik itu yang berkaitan dengan fisik ataupun akhlak, atau juga perjalanan hidup Nabi dari sebelum diutus sebagai Nabi ataupun setelah diutus sebagai Nabi. Jadi di sini menurut ulama ahli hadis, ya, cakupan sunnah itu luas, ya, mencakup sebelum diutusnya Nabi, ya, sirah Nabi tadi, perjalanan hidup Nabi yang sebelum diutus sebagai Nabi itu masuk kepada makna sunnah, ataupun juga nanti yang setelah kehidupan Nabi setelah diutus sebagai Nabi. Baik. Kemudian kita berpindah kepada definisi sunnah menurut para ulama ahli usul fikih. Bainama hiya fi istilahil usuliyyin tutlaqu ala ma jaa manqulan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunassa alaihi fil kitabil aziz bal innama nussa alaihi min jihatihi kana bayanan lima fil kitabi aula. Adapun definisi sunnah menurut ulama ahli usul fikih adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hal itu belum ada di dalam Al-Qur'an. Yang itu nasnya belum ada di dalam Al-Qur'an. Namun redaksinya, akan tetapi redaksi dan maknanya itu dari sisi Nabi. Yang redaksi dan maknanya itu dari sisi Nabi, baik perkataan Nabi ini menjelaskan apa yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun tidak. Ya, jadi ana ulangi, definisi sunnah menurut ulama ahli usul fikih adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW yang belum ada di dalam Al-Quran, nasnya. Adapun redaksi dan maknanya, maka itu adalah dari sisi Nabi. Dan hadis ini bisa jadi menerangkan Al-Quran, bisa jadi juga tidak menerangkan Al-Quran. Nah, kemudian kita berpindah, atau di sana juga ada definisi lain dari ulama ahli usul, ya. Definisi sunnah menurut ulama ahli usul ada yang mengatakan sama seperti definisi sunnah menurut ulama ahli hadis, ya. Namun hanya terbatas kepada qaul dan juga fi'al dan juga takrir. Jadi definisi lainnya adalah segala sesuatu yang
disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Nah, ini adalah definisi lain untuk sunnah menurut ulama ahli usul fikih. Kemudian kita berpindah ke definisi sunnah menurut ulama ahli fikih. Wa tutlaqu sunnatu fi istilahil fuqaha'i ala ma laysa biwajibin. Fa yuqal hadha syai'u sunnatun ay laysa bifardin wala wajibin wala muharramin wala makruhin. Adapun istilah sunnah menurut ulama ahli usul fikih, maka maknanya adalah sesuatu yang tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib. Dikatakan hal ini hukumnya sunnah, maksudnya adalah hal ini hukumnya tidak wajib, kemudian tidak haram dan juga tidak makruh, ya. Ataupun definisi lain untuk sunnah menurut ulama ahli fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan dia tidak berdosa, tidak mendapatkan dosa. Maka sunnah menurut ulama fikih ini adalah bagian dari 5 hukum taklifi. Ya, 5 hukum taklifi ada wajib, kemudian sunnah, ada makruh, kemudian ada juga mubah, dan satunya apa? Wajib, sunnah, makruh, mubah, satunya haram, ya. Taib. Maka definisi sunnah menurut ulama ahli fikih adalah salah satu dari 5 hukum ini. Taib. Kemudian Syekh melanjutkan, walakinna sunnata 'inda katsirin minas salafi awsa'u min dzalika. Namun yang dimaksud dengan sunnah menurut para salaf itu lebih luas daripada apa yang kita sebutkan tadi, ya. Definisi sunnah yang dimaksudkan oleh para salaf itu lebih luas daripada yang kita sebutkan tadi. Iz yu'nuna bisunnati ma'nan awsa'a min ma'naha indal muhaddisin wa indal usuliyyin wa indal fuqaha. Karena sunnah menurut para salaf itu maknanya lebih luas daripada makna sunnah yang dibawakan oleh ulama ahli usul fikih, ulama ahli hadis dan juga ulama ahli fikih. Iz yu'nuna bisunnati muwafaqatal kitabi wa sunnati rasulillahi wa ashabihi sawa'an fi umuril i'tiqadati awil ibadati wa yuqabiluha al-bid'atu. Karena yang dimaksudkan dengan sunnah oleh para salaf itu adalah apa maknanya? Maknanya adalah muwafaqatal kitab, yaitu mengikuti Al-Quran atau menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Makna sunnah menurut para salaf adalah mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah serta para sahabatnya. Jadi makna sunnah menurut para salaf adalah mengikuti Al-Quran, kemudian juga mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Sama saja baik dalam perkara akidah ataupun dalam perkara ibadah, ya. Kita mengikuti apa yang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, baik itu dalam perkara akidah ataupun ibadah. Baik. Kemudian di sini Syekh melanjutkan wa yuqabiluha al-bid'atu. Dan yang menjadi lawan daripada sunnah ini adalah bid'ah. Yang menjadi lawan daripada sunnah ini adalah bid'ah. Fayuqal fulanun ala sunnati idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Maka dikatakan fulan itu berada di atas sunnah apabila amalan-amalannya itu cocok atau sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah.
Seseorang dikatakan berada di atas sunnah apabila amalannya itu cocok dengan Al-Quran atau sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Wa yuqalu fulanun 'alal bid'ah idza kana 'amaluhu mukhalifan lil kitabi was sunnati aw ahadihima. Dan dikatakan fulan itu berada di atas bid'ah. Ya, seseorang dikatakan berada di atas bid'ah apabila amalan-amalannya itu menyelisihi Al-Quran dan juga As-Sunnah secara bersamaan. Jadi menyelisihi Al-Quran juga As-Sunnah atau menyelisihi salah satunya. Menyelisihi Al-Quran saja atau menyelisihi As-Sunnah saja. Baik. Kemudian Syekh di sini melanjutkan, yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lafdhu sunnati fi kalami salafi yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsiduna al-kalama fil i'tiqadat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lafaz sunnah atau kata-kata sunnah menurut para salaf itu mencakup sunnah dalam masalah ibadah dan juga mencakup sunnah dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Walaupun banyak di antara ulama yang membuat kitab dengan judul As-Sunnah, namun yang mereka inginkan itu hanya membahas masalah akidah saja. Ya, tadi kan kata Syekhul Islam, yang dimaksud sunnah itu adalah mencakup sunnah dalam hal ibadah dan juga akidah. Namun banyak ulama mengarang kitab dengan judul As-Sunnah, tapi yang mereka ingin bahas cuma masalah akidah saja, ya. Ibadahnya tidak dibahas. Kemudian wa yaqulu rahimahullahu fil hamawiyyati as-sunnatu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa qatisadan wa qawlan wa amalan. Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Hamawiyah menyebutkan bahwasannya sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah baik dalam hal akidah maupun ibadah. Baik dalam hal akidah maupun ibadah, baik dalam hal perkataan ataupun perbuatan. Ya, jadi sunnah itu segala yang dilakukan Rasulullah berupa atau dalam hal akidah ataupun ibadah, sama juga dalam hal perkataan atau perbuatan. Kemudian wa yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu wa katsirun minal ulama'i al-mutaakhirina yakhtassu sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqadi li'annaha aslud dini wal mukhalifu laha ala khatarin azim. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, banyak di antara ulama belakangan, banyak di antara ulama kontemporer yang mereka mengkhususkan sunnah hanya dalam perkara-perkara akidah. Kenapa para ulama mengkhususkan sunnah dalam perkara akidah? Li'annaha asluddin, karena perkara akidah itu adalah pondasi agama. Karena perkara akidah itu adalah pondasi agama. Dan orang yang akidahnya itu tidak benar, orang yang menyimpang dalam masalah akidah, maka sungguh dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Orang yang menyimpang dalam hal akidah, maka dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Qultu, penulis kitab ini berkata, saya katakan, fasunnatu idza utliqat fi babil aqaidi innama yuqsadu biha ad-dinu kamilan. La mastalaha alaihi ulama'ul hadisi wa ulama'ul usuli wa ulama'ul fiqhi. Saya katakan bahwasanya sunnah apabila disebutkan secara mutlak dalam bab akidah, maka maksudnya adalah agama Islam secara keseluruhan. Sunnah, kalau kita belajar akidah kemudian disebutkan kata sunnah, maka maksudnya adalah
seluruh agama, ya, seluruh syariat agama Islam. Dan bukan sunnah yang dimaksud oleh ulama ahli hadis, ulama ahli usul fikih maupun ulama fikih. Dan kita sekarang sedang mempelajari akidah. Ya, berarti yang dimaksud dengan sunnah itu syariat Islam secara keseluruhan. Kemudian qala Ibnu Rajab aidan, as-sunnatu hiya at-tariqatu al-masluku. Fayashmalu dzalika at-tamassuku bima kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwali. Ibnu Rajab juga berkata, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Sunnah adalah sebuah jalan yang ditempuh. Maka maksud perkataan ini mencakup itu berpegang teguh dengan keyakinan dan juga amalan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa ar-rasyidun. Ya, jadi sunnah itu adalah jalan yang kita tempuh dan itu mencakup dan itu maksudnya adalah kita berpegang teguh dalam hal keyakinan, amalan dan juga perkataan yang dilakukan oleh Nabi dan juga para khulafa ar-rasyidun. Baik. Nah, ini kita sudah selesai dari pembahasan al-maqsudu bisunnati. Apa yang dimaksud dengan sunnah, ya. Ringkasnya di sini tadi definisi sunnah secara bahasa adalah jalan, dan makna jalan ini mencakup jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Kemudian poin pertama, definisi sunnah secara bahasa adalah jalan. Sama saja apakah maknanya jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Kemudian poin yang kedua, yang dimaksud dengan sunnah oleh para salaf itu adalah mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat. Yang dimaksud dengan sunnah oleh para salaf adalah mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi beserta para sahabat. Dan poin ketiga, bahwasanya sunnah yang dimaksudkan para salaf itu mencakup perkara ibadah dan juga akidah. Ya, poin yang ketiga, sunnah itu menurut para salaf mencakup akidah dan juga ibadah, ya. Walaupun para ulama belakangan, para ulama kontemporer banyak mengarang kitab yang judulnya As-Sunnah, namun hanya membahas masalah akidah saja, tidak membahas masalah ibadah. Baik. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya. Ini sudah pukul 2:07. Ini asalnya Ana ada jam ngajar, jadi win-win solutionnya 1 jam kajian, 1 jam ngajar, ya. Jadi ya kita lakukan saja yang demikian. Tapi insya Allah di pekan depan kita akan mempelajari tentang nama-nama lain daripada Ahlus Sunnah ataupun juga definisi Ahlus Sunnah. Kalau tadi kan yang kita pelajari hanya makna sunnahnya saja, kita belum sampai kepada pembahasan definisi Ahlus Sunnah sebagai sebuah istilah tersendiri. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.